Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat satu video terkait dengan rapat dengar pendapat di DPR sana yang mengatakan salah satu narasumber, saya kurang tahu namanya siapa, ibu-ibu itu, yang mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Itu satu. Yang kedua, maraknya premanisme di Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, kenapa Kapolri diam saja, tidak bertindak. Kemudian yang keempat, demikian juga yang namanya Komisi 3 yang membidangi masalah hukum juga terkesan diam terkait dengan premanisme yang sangat marak di Republik Indonesia ini, terutama di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi, dan seterusnya. Di sini saya mau katakan begini, bahwa sebetulnya premanisme, pemerasan, dan seterusnya tidak hanya hari ini saja. Beberapa waktu yang kemarin-kemarin sudah terjadi, tetapi belum terlalu booming karena memang masyarakat masih bisa memahami persoalan itu. Namun akhir-akhir ini banyaknya terjadi keributan-keributan yang diakibatkan oleh preman yang berkedok ormas gitu ya. Akhirnya banyak konten kreator yang membuat video terkait dengan ini. Nah, menanggapi masalah ini, saya mau katakan di sini bahwa sebetulnya polisi itu sudah melakukan suatu tindakan, tetapi belum sepadan dengan apa yang nanti diputuskan oleh hakim, sehingga anak-anak yang nakal, preman ini dan seterusnya itu terkesan cuek dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Yang berikutnya yang mau saya katakan, nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa Komisi 3 terkesan diam ya, tidak memanggil Kapolri gitu ya, untuk bisa klarifikasi dan menyampaikan apa yang sudah dikerjakan oleh polisi selama ini dalam rangka penanganan masalah premanisme ini. Nah, kayaknya perlu ya dan harus sih dipanggil ini Kapolri ini. Supaya apa? Ini tanggung jawabnya polisi ya. Kapolri ini bertanggung jawab institusi kepolisian. Artinya segera melakukan suatu tindakan yang konkret, terukur, sesuai norma hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Harusnya begitu. Kita tahu bahwa yang namanya premanisme ini sudah marak terjadi di mana-mana. Yang namanya pemerasan, minta uang jatah keamanan, jatah THR dan seterusnya itu sudah membudaya sejak dulu kala. Budaya yang semacam itu sebenarnya budaya yang tidak baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena di luar negeri sana nggak ada yang semacam ini. Apalagi seperti di Vietnam, Cina itu nggak ada yang model semacam ini yang ganggu-ganggu investor. Nah, impactnya apa? Banyak para investor yang sudah punya pabrik di Indonesia ini rame-rame kabur ke Vietnam dan sekitarnya. Karena memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kayaknya ada tarik ulur persoalan nih, sepertinya begitu. Seakan-akan ormas tertentu ini dibackingi oleh orang-orang pejabat-pejabat yang punya kedudukan di Republik ini. Sehingga tidak ada rasa takutnya ya. Bahkan polisi aja diancam-ancam itu ya. Apalagi itu dulu pernah ada Satpol PP menurunkan banner salah satu ormas begitu, kemudian ditelepon oleh pimpinan ormas, kembalikan. Satpol PP ini aparat keamanan, aparat penegak hukum. Takut itu ya. Saya heran juga ya. Nah ini ke depan mestinya ini tidak boleh terjadi. Ormas ya silahkan berdiri, mengerjakan tugas dan wewenangnya, membantu keamanan dan lain sebagainya, tapi tidak boleh bergaya preman, mestinya begitu. Nah, maraknya preman di Republik Indonesia ini, saya secara pribadi tidak menyalahkan 100% yang namanya premanisme, pemerasan, pungli itu. Kenapa? Karena mereka melakukan pekerjaan itu semata-mata hanya cari makan. Karena nggak ada lapangan pekerjaan yang memadai, maka
salahnya pemerintah yaitu tidak bisa menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Lagi-lagi pemerintah yang nggak becus ngurus republik ini. Sehingga banyak sekali pengangguran, banyak sekali PHK. Ini harusnya investor itu diberi kemudahan yang luar biasa supaya bisa berinvestasi Indonesia dengan tenang, damai, aman. Ya. Coba kita lihat di Vietnam itu. Ya. Perizinan gratis, tanah gratis dicarikan oleh pemerintahnya. Tenaga kerja juga dicarikan pemerintahnya. Tidak ada calo-caloan. Di Republik kita, Indonesia ini, ya, baru mau izin aja udah dipungli. Mau cari tanah dicaloin. Namanya penerimaan pegawai baru, karyawan pabrik, itu udah ada calonnya. Kalau terus-terusan semacam itu, nonsen. Indonesia tidak akan maju. Kita kalah bersaing dengan Vietnam. Itu jelas. Apa yang terjadi? Ya PHK, karena banyak pabrik Indonesia yang kabur ke sana, pindahkan ke Vietnam dan sekitarnya. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, terus fungsinya pemerintahan itu apa? Nggak becus ngurus republik ini, mendingan mundur saja. Saya jujur saya mau katakan nyesel, sangat menyesal keadaan semacam ini. Saya juga heran kenapa Pak Prabowo yang selama ini saya kagumi, ya saya pendukung Prabowo Gibran saat itu, kok kayaknya lembek menghadapi para preman semacam itu. Ini tidak betul ini. Kemudian masalah korupsi juga sama, mulai melembek ini. Katanya mau dikejar sampai ke Antartika, mau ke Gurun Sahara. Tapi faktanya apa? Mandek di tengah jalan dan kayaknya sudah mulai melempem. Ini gimana? Memang menghadapi para koruptor ini nggak gampang. Mereka punya uang, punya pengaruh dan iming-iming duit. Nah, ini. Oke, sementara ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan Pak Prabowo dan jajarannya segera menertibkan para preman yang meresahkan ini dan menciptakan lapangan kerja, itu yang lebih penting. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.